Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranum Ayla Salsabila dari kelas 9 Sumatera. Saya akan menjelaskan tentang materi fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, hubungan koefisien A, B, dan konstanta terhadap grafik fungsi. Ini yang nilai koefisien A. Kalau nilai A-nya positif atau lebih dari 0, maka grafiknya itu terbuka ke atas, kayak yang ini contohnya. Dan kalau nilai A-nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah, kayak gini. Selanjutnya, nilai koefisien B. Kalau grafiknya condong ke kiri, menyebabkan B-nya lebih dari 0 atau positif. Dan kalau grafiknya seimbang, menyebabkan B-nya itu 0. Sedangkan kalau grafiknya condong ke kanan, menyebabkan B kurang dari 0 negatif. Dan yang konstanta C, kalau C-nya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu Y positif. Dan kalau C-nya 0, grafik memotong sumbu Y di titik 0. Terakhir, kalau C-nya itu kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y negatif. Oke, ini contoh soal yang pertama. Gambar di samping merupakan grafik dari fungsi. Ini lihat dulu, grafiknya itu terbukanya kemana? Nah, ini kan terbukanya ke bawah. Berarti nilai A-nya itu udah pasti negatif. Di sini yang nilai A-nya negatif itu yang C sama D. Berarti yang A sama B ini kan udah pasti salah. Ini udah pasti salah. Terus dilihat lagi konstantanya, yang C-nya. Grafiknya ini memotong atau ngenain sumbu Y itu di titik mana? Nah, ini kan di titik 10 nih. Positif 10. Berarti yang konstantanya 10 itu yang D. Jadi jawabannya yang D. Menggambar grafik fungsi kuadrat secara sederhana. Gambarlah grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 untuk daerah asal D sama dengan X di mana 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6 dengan cara sederhana. Nah, ini karena udah diketahui daerah asalnya, berarti tinggal ditulis X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Nah, daerah asal yang di sini itu disubstitusi gitu. Tulis dulu di sini. Pertama dari yang 0. Jadi X-nya itu diganti sama angka-angka yang ada di sini, daerah asalnya. Ini karena X kuadrat jadi diganti jadi 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 8. Karena ini dikali 0, jadi kan semuanya udah habis. Nah, sisa 8. Berarti jawabannya 8. Ini baru yang 0. Sekarang yang 1. X-nya diganti sama 1. 1 kuadrat dikurang 6 dikali 1 ditambah 8. 1 kuadrat itu kan 1 dikurang 6 dikali 1, 5. 1 dikurang 6, min 5. Min 5 ditambah 8, hasilnya 3. Lanjut yang 2. 2 kuadrat dikurang 6 dikali 2 ditambah 8. 2 kuadrat itu kan 4. Dikurang 6 dikali 2, 12. Ditambah 8. 4 kurang 12, min 8. Min 8 ditambah 8, 0. Jadi ini 0. Sekarang yang 3.
Pokoknya caranya tuh sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Cuman X-nya ini diganti angkanya. Ini kan 3 nih, sekarang berarti 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 ditambah 8. 3 kuadrat 9 dikurang 6 dikali 3 18. 9 dikurang 18 min 9 ditambah 8. Min 9 ditambah 8 hasilnya min 1. Sekarang yang 4. Jadi 4 kuadrat dikurang 6 dikali 4 ditambah 8. 4 kuadrat 16 dikurang 6 dikali 4 24. 16 dikurang 24 berarti hasilnya min 8. Min 8 ditambah 8 hasilnya 0. Yang 5 kuadrat dikurang 6 dikali 5 ditambah 8. 5 kuadrat 25 dikurang 6 dikali 5 30. 25 dikurang 30 min 5. Min 5 ditambah 8 hasilnya 3. Terakhir yang 6. 6 kuadrat dikurang 6 dikali 6 ditambah 8. 6 kuadrat 36 dikurang 6 dikali 6 36. 36 dikurang 36 hasilnya 0. Jadi 0 ditambah 8 bisa 8. Jadi tadi kan udah dapat hasil substitusinya. Sekarang tinggal buat tabel dulu. Ini tulis X-nya berurutan ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus hasil substitusi yang tadi juga ditulis di sini, di tabel yang Y. Harus berurutan juga. 8, 3, 0, min 1, 0, 3, sama yang terakhir 8. Kalau udah tinggal dibuat himpunannya. Harus berurutan, terus berpasang-pasangan gitu. Ini yang pertama 0,8. Terus 1,3. 2,0. 3, min 1. 4,0. 5,3. Sama yang terakhir 6,8. Ini karena udah dapat, sekarang tinggal ditaruh di titik-titiknya di sini. Yang pertama 0,8, berarti titiknya di sini. Selanjutnya 1,3, berarti titiknya itu di sini. Terus 3, min 1, titiknya itu di sini. 4,0, titiknya di sini. 5,3, titiknya di sini. Yang terakhir 6, min 8, titiknya itu di sini. Sekarang karena udah ada titik-titiknya, tinggal ditarik garis sampai dia ngebentuk parabola.
Nah, ini udah jadi grafiknya. Terus selanjutnya nilai diskriminan. Nah, rumus dari diskriminan itu B kuadrat dikurang 4AC. Kalau D-nya itu lebih dari 0, maka persamaan kuadratnya akan menghasilkan akar-akar berbeda. Kalau D-nya itu 0, persamaan kuadrat menghasilkan akar kembar. Dan kalau D-nya itu kurang dari 0, persamaan kuadrat akan menghasilkan akar imajiner. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong pada sumbu X. Kalau titik potong sumbu X itu harus Y sama dengan 0. Titik potong sumbu X diperoleh jika Y sama dengan Fx, sehingga Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C sama dengan 0. Apabila akar-akarnya X1 dan X2, maka titik potong dengan sumbu X itu X1, 0 dan X2, 0. Selanjutnya, menentukan titik potong pada sumbu Y. Nah, kebalikannya sumbu X, kalau sumbu Y itu harus X sama dengan 0. Titik potong sumbu X diperoleh jika X sama dengan 0, sehingga Y sama dengan F0 sama dengan A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C. Nah, ini nanti kalau misalkan dikali 0 kan habis ya, jadi sisa C-nya aja atau konstantanya. Jadi titik potong pada sumbu Y itu 0, C. Terus sumbu simetri dari fungsi kuadrat. Rumusnya itu X sama dengan min B per 2A. Dan yang terakhir, koordinat titik puncak dari fungsi kuadrat adalah min B per 2A, B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Sekarang contoh soal yang menggambar grafik fungsi kuadrat kalau daerah asalnya nggak diketahui. Diberikan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Berdasarkan fungsi tersebut, tentukan A. Titik potong dengan sumbu X, B. Titik potong dengan sumbu Y, C. Koordinat titik puncak, D. Sketsa dari gambar fungsi kuadrat tersebut. Pertama, cari dulu titik potong dengan sumbu X. Nah, ini tuh Y-nya harus sama dengan 0, jadi X kuadrat. Ini tulis dulu ya. Dikurang 4X dikurang 5. Karena kalau titik potong dengan sumbu X itu Y-nya harus sama dengan 0, jadi ini tulis dulu sama dengan 0, Y-nya itu diganti 0. Sekarang cari akar-akarnya. Bisa pakai rumus faktor ABC atau kuadrat sempurna. Tapi ini yang gampang pakai rumus faktor aja. Sama X ditambah 1. Terus ini 5-nya tinggal pindah ruas aja ke kanan. Jadi karena ini min 5, pindah ruas ke kanan dari negatif berubah menjadi positif. Karena ini min 5, kebalikannya min berarti positif. Jadinya 5. Terus yang ini satunya juga pindah ruas ke kanan. Positif 1 berubah menjadi negatif 1. Sekarang udah dapat titik potong sumbu X-nya. 5,0 sama min 1,0. Selanjutnya yang titik potong dengan sumbu Y. Nah, karena tadi kalau misalkan titik potong dengan sumbu X itu harus Y sama dengan 0, sekarang kebalikannya. Kalau titik potong dengan sumbu Y itu X sama dengan 0. Jadi, caranya itu X yang ada di fungsi kuadrat ini diganti sama 0. Ini langsung aja ya. 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 dikurang 5. Karena ini kan dikali 0. Nah, jadi kalau misalkan dikali 0 kan habis. Sisa min 5 atau konstantanya.
Jadi titik potong dengan sumbu yaitu 0, min 5. Selanjutnya yang koordinat titik puncak. Nah, rumusnya ini min B kuadrat per 2A, B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Sekarang tinggal masukin ke rumus ya. B, A sama C-nya itu dari mana? Dari fungsi kuadratnya. Kalau yang depan, ini tuh yang A. Terus yang X itu B. Sama yang konstantanya itu berarti C. Nah, ini kan udah tahu nih A, B, sama C-nya. Tinggal masukin ke rumus. Min B kuadrat. B-nya itu 4, min 4 ya. Berarti min dalam kurung min 4 per 2A. A-nya itu kan 1 ya. Berarti 2 dikali 1. Koma B kuadrat. Berarti min 4 kuadrat. Dikurang 4AC. Jadi dikurang 4. Dikali A. A-nya tuh tadi 1. Dikali C-nya min 5. Per min 4A. Min 4 dikali A. A-nya itu 1. Berarti min 4 dikali 1. Tinggal dihitung deh. Ini min ketemu min jadinya positif. Jadi 4-nya berubah jadi positif. 4. Per 2 dikali 1, 2. Koma min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat berarti berubah menjadi positif, jadinya 16. Dikurang min 4 dikali 1, min 4. Dikali min 5, jadinya 20. Positif 20, jadi tambah 20. Per min 4 dikali 1, jadinya min 4. Empat dibagi 2, 2. 16 ditambah 20, 36. 36 dibagi min 4, hasilnya min 9. Jadi, koordinat titik puncak dari fungsi kuadrat ini 2, min 9. Sekarang sketsa dari gambar fungsi kuadrat tersebut. Nah, titik-titik yang udah kita hitung tadi dan dapetin, itu tinggal masukin ke grafiknya yang ini. Pertama, 5,0. 5,0 berarti titiknya ada di sini. Selanjutnya, min 1,0 berarti titiknya itu ada di sini. Dan 0, min 5 berarti titiknya itu ada di sini. Terus yang 2, min 9 berarti titiknya ada di sini. Karena udah kebentuk titik-titiknya, sekarang tinggal ditarik garis. Nah, ini hasil grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang sulit dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.